Baik, jumpa lagi bersama Pak Yan Sianturi Trading System. Kali ini seri belajar basic pengenalan saham untuk investor pemula. Kita akan membahas apa itu penyelesaian transaksi T2 pada investasi saham, ya, T plus 2. Jadi teman-teman yang udah pernah berinvestasi di saham tentunya nggak asing lagi ya dengan siklus T3 biasanya ya. Kemudian ditetapkan, ya itu sudah ditetapkan sama BI. Jadi kalau investor baru, buat teman-teman yang pemula, jika bingung apa itu transaksi T2, menarik uang dari saham ketika teman-teman sudah untung gitu ya, teman-teman akan tarik, itu masih ada bingungnya, kita akan bahas di sini. Oke. Langsung saja, apa itu penyelesaian T2 pada investasi lain? Jarak waktunya itu disebabkan oleh adanya. Kenapa T2 itu? Karena adanya proses administrasi yang dilakukan oleh KPEI dan KSEI selaku lembaga pencatatan, clearing, dan penyelesaian. Nah, kabar baiknya 2018 lalu, ya kan, telah ditetapkan untuk mengubah siklusnya itu jadi hanya 2 hari saja. Penasaran kan? Nah, penetapan siklus T2 itu dilansir oleh Bapak Oscar Herliansa, Kepala Divisi Komunikasi PT Bursa Efek Indonesia, selaku tempat kita kalau kita mau jual beli saham itu di Bursa Efek ya. Itu kalau di kawasan Eropa dan Amerika itu sudah memulai mempercepat itu dari T3 menjadi T2. Itu juga ya kenapa akhirnya Indonesia ikut menjadi T2 juga. Nah, menyikapi itu bersama KPI selaku regulator, siklusnya itu mulai tanggal 26 November lalu 2018 itu jadi T2. Ini diterapkan berkat kemajuan dan integrasi sistem. Nah, hari terakhir perdagangannya itu kemarin sebelumnya itu 23 November 2018 dengan siklus T2 yang akan dilaksanakan hari Seninnya setelah dari tanggal 23. Dalam siklus T2 itu sendiri artinya transaksi dilakukan oleh investor, baik penyerahan dana atau efek akan dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadi transaksi, gitu ya. Jadi sederhananya kalau teman-teman beli pada hari Senin di pasar reguler, maka teman-teman itu baru membayarnya pada hari Rabu, gitu ya. Teman-teman transaksi nih hari Senin, lalu closing nih, ya kan? Nah, hasil closingnya itu baru akan bisa diambil di hari Rabu. Begitu uangnya itu bisa baru diambil. Seperti itu kira-kira simpelnya. Gitu ya. Jadi kalau dijual hari Senin, baru akan bisa diambil itu di hari Rabu, ya kan? Nah, dengan adanya perubahan dari T2 maka diharapkan teman-teman settlementnya itu lebih cepat 1 hari daripada sebelumnya. Ini skemanya. Jadi investor jual sebagai anggota bursa, ya kan. Kemudian investor masuklah di transaksi reguler. Kemudian proses perdagangan, proses penyelesaian seperti yang tadi saya sampaikan. Teman-teman membeli saham A hari Senin dan langsung dijual juga hari itu juga 10 juta misalnya saham A 10 juta dan jual dengan keuntungan misalnya 1 juta menjadi 11 juta setelah melalui proses fee, pajak dan lain-lain. Itu akan jadi uang teman-teman dan bisa teman-teman ambil itu di 2 hari kemudian. Jadi Senin, jadi hari Rabu teman-teman udah bisa menarik dananya atau itu bisa jadi dana teman-teman untuk dipergunakan atau ditransfer ke ATM atau ke rekening teman-teman. Seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, manfaatnya siklus ini bisa lebih cepat, tentunya ada 5 ya, efisiensi penyelesaian, penyelarasan waktu dengan berbagai bursa di dunia, likuiditas pasar jadi lebih tinggi, perputaran dan pemanfaatan dana yang lebih cepat, dan penurunan resikonya di pasar semakin cepat, gitu ya. Nah, itu teman-teman. Teman-teman bisa baca dan semakin
Baik ya, teman-teman nanti bisa baca kembali satu persatu slide saya ini biar nanti bisa di-pause pelan-pelan, dan pokoknya teman-teman harus mengerti ini awal sebagai langkah pertama untuk mengerti dasar-dasar investasi di saham. Nah, selanjutnya saya akan kasih contoh dari cash management transaksi T2 di sebuah sekuritas. Jadi seperti ini teman-teman, ini ada kolom cash deposit dan ini cash withdraw. Jadi cash withdraw ini adalah ketika ingin kita mengambil uang atau menarik dana kita ketika kita sudah untung atau apapun ceritanya seperti itu ya. Kita butuh dana kita ambil, kita untung kita ambil, kita nggak untung pun kita bisa tetap ambil. Nah, ini dia yang dimaksud. Jadi ketika hari Senin selesai transaksi, misalnya teman-teman transaksi 126 juta, sudah di close, sudah dikeluarkan, sudah done, teman-teman sudah jual hari ini, kemudian besok itu menjadi T1 Selasanya, dan T2-nya ini sudah bisa teman-teman ambil seperti itu ya. Jadi ini karena dananya berbeda, bukan apa. Jadi di angka 126 itu mungkin ada penambahan dana lagi masuk, ditambah dengan dana sebelumnya berarti 126 ditambah dana sebelumnya yang ada di rekeningnya di T1, kemudian itu akan menjadi T2-nya itu akan dihitung setelah dana yang sebelumnya ditambah dengan dana 126 ini. Gitu. Jadi kurang lebih ada 12 juta lagi ya sebelum dana ini masuk. Setelah teman-teman melakukan down sell untuk transaksi di pembelian saham A misalnya seperti itu. Ya udah, teman-teman tinggal masukkan ke nominal, kolom nominal ini. Teman-teman mau ngambil misalnya 50 juta, tulis, baru send ke pihak sekuritas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi setelah teman-teman mengerti ini, diharapkan teman-teman tidak bingung lagi, kok saya sudah keluarin uangnya hari Senin, kok nggak bisa langsung diambil Senin. Bukan seperti itu teman-teman ya. Di penjelasan di awal tadi, teman-teman harus menunggu. Karena apa? Karena memang siklusnya seperti itu ya. Jadi ada waktu karena adanya proses seperti ini, proses administrasi yang dilakukan KPI dan KSEI selaku lembaga pencatatan. Begitu ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga bermanfaat, terutama bagi para teman-teman yang baru akan terjun atau berinvestasi di dunia saham. Tidak ada yang sulit sebenarnya, tetapi investasi diri di awal itu akan menjadi penting sebelum kita benar-benar mengerti bagaimana berinvestasi di saham, agar kita bisa sukses mencapai tujuan-tujuan kita dalam berinvestasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya, video-video tentang basic saham dan teknik saham lainnya untuk saham investasi di Indonesia. Selalu semangat, ciao.